bahwa Baim sendiri nggak pernah santai dari awal ketika dia mau masuk ke persidangan, selama persidangan dan setelah persidangan pun yang dibilang dia ketawa, segala macam, perhatiin. Yang aku tahu bahkan sampai detik terakhir yang selalu mau berdamai itu adalah Paula. Terus aku lihat lagi mereka pindah kamar di sebelahnya sedang berduaan, lagi rebahan. Lagi apa? Rebahan. Lagi rebahan di kamar. Iya. Nah, tapi aku cuma buka pintu, lihat mereka lagi rebahan, terus aku tutup pintu terus turun gitu. Nggak lihat yang Nggak lihat secara lama gitu. ya, cuma buka pintu lihat mereka berdua. Bang Boim itu tidak pernah bercerita kalau dia itu pernah masuk penjara. Nah, kemudian aku kan meeting dengan kalau aku tuh kan sering ngobrol, ketemu, meeting sama rekan-rekan pengusaha Jakarta. Jadi rekan salah satu pengusaha itu kita makan di restoran elit di Pantai Indah Kapuk. Itu ternyata dia mantan napi. Nah, waktu dia napi itu satu penjara sama si Amar. Di penjara itu dia satu penjara sama si Niko. Nah, Niko itu pernah masuk bareng dia. Tahu pula, nyambunglah cerita di situ. Nah, dia juga. Nah, ini juga aku kasih masukan. Mungkin dia kasih tahu kalau si Amar itu dia di dalam itu jual. Nah, jualan juga dia. Ada yang dijual dia. Nah, itu pasti orang-orang di sekitar situ nggak tahu, mungkin dia diam-diam. Nah, ini gara-gara aku kasih tahu, jadi biar tahu begitu. Jadi cari duitnya si Amar itu dia jual apa di dalam, kalian bisa tebak-tebak sendiri lah ya. Sekarang Ada rekaman yang muncul setelah adanya perceraian, ya. Dan rekaman tersebut itu sangat merugikan salah satu pihak. Ada undang-undang ITE merekam tanpa izin, ya. Itu ancaman hukumannya 8 tahun dan denda kurang lebih 3 miliar. Kalau yang saya lihat, saya suruh nungguin anak-anak tuh di kamar. Mereka berduaan di bawah di meja makan. Itu nungguinnya nyampe pagi, subuh jam 4, jam 3 tuh. Percuma sidang perceraian itu sifatnya tertutup. Maksudnya tertutup itu kan tidak terpublikasi. Tidak ada orang yang tahu selain mereka yang bermasalah tuh. Tapi kalau sampai bocor itu ada sesuatu nih di pengadilan. Ada oknum yang coba membeberkan itu ke masyarakat. Oleh karena itu oknum-oknum yang seperti itu harusnya tuh diberikan sanksi yang tegas tuh. Menurut saya begitu, karena bisa sampai bocor kan aib orang, kasihan tuh. Bagaimana dengan ibu, anaknya, ya kalau sampai bocor di kemudian hari nanti melihat berita, akhirnya kan jadi beban seumur hidup. Ini biadab sekali nih mereka yang membocorkan putusan pengadilan itu. Menurut saya seperti itu. Oknum itu siapa, Audi? Apakah hakim atau siapa, mungkin rumah dia kan bisa aja semua itu. Siapapun oknum yang dengan sengaja itu membeberkan, ya kan? Atau misalnya tadi putusannya diumbar ke publik atau dengan cara konferensi pers, ya, itu udah tidak beradab, itu manusia tuh sudah tidak beradab. Itu harusnya bisa menjaga kehormatan tuh. Intinya kalau lu macam-macam gue sebarin nih rekaman itu kan seperti mengancam ya, seperti menjadikan rekaman di dalam relasi rumah tangga itu sebagai alat kuasa. Alat kuasa untuk apa? Menunjukkan siapa yang punya kekuasaan di dalam rumah tangga, siapa yang dominan. Pasal ITE tentang perekaman tanpa izin itu kan ada ancaman hukumannya 8 tahun dan denda 3 miliar. Makanya ini menjadi satu edukasi pelajaran bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau merekam itu harus seizin daripada yang direkam. Yang mengupload ke media sosial pun harus juga seizin, karena kalau tidak ada konten-konten atau suara atau rekaman yang sensitif yang merugikan salah satu pihak tersebut bisa mengambil langkah hukum dan upaya hukum, dan ancaman hukumnya cukup berat. Sehingga saya sarankan kepada Paula untuk melakukan langkah dan upaya hukum terkait dengan rekaman yang berseliweran di media sosial. Muncul banyak isu miring antara Paula dan Baim pasca cerainya hubungan keluarga artis papan atas ini. Isu yang diduga ada pihak ketiga, yaitu rekan kerjanya sendiri, Niko, kini menjadi sorotan netizen.
Ada saksi yang mengatakan bahwa Niko pernah masuk penjara dan menjual narkoba. Di sisi lain, ada juga pihak yang mengatakan bahwa perkataan dari Art Baim merupakan settingan dan suruhan untuk menjatuhkan Paula di publik. Namun, di balik ini semua, Hotman Paris mendukung penuh aksi Paula dalam mencari keadilan bagi dirinya dan anak-anaknya. Karena, bagaimanapun, Paula masih kuat dengan pembelaannya bahwa dirinya tidak pernah melakukan perselingkuhan. Anggota DPR RI Komisi 9. Saya bangga dengan abang ini, ternyata dia banyak sekali membantu masyarakat melalui proses pro bono. Ya, banyak yang sudah dibantu oleh Bang Hotman. Salah satunya adalah Paula Verhoeven. Save Paula Verhoeven. Aku bukan pengacara dia loh. Nggak ada masalah. Saya hanya memviralkan wacana hukum. Tidak ada masalah. Tetapi Bapak, Anda sudah menghormati seorang perempuan yang sedang mencari keadilan. Paula itu adalah istri durhaka. Nggak boleh ngomong gitu. Ya. Karena asosiasi orang berarti tidak bisa seolah-olah perzinahan. Yang wajib membuktikan ada zina bukan Paula, tapi pihak yang yaitu suaminya. Kan yang gugat kan suaminya. Ya kan? Dia harus mengajukan bukti. Ini nggak ada, hanya ngobrol doang. Itu tamunya Baim juga, bukan tamunya dia, tamunya keluarga lah. Bukan tamu dia pribadi. Kecuali laki-laki tetangga atau dari tempat lain datang ke rumah saat suaminya tidak ada, itu baru salah. Pro dan kontra kasus Paula dan Baim nampaknya makin melebar kemana-mana. Saling serang, menjatuhkan nama baik Paula dan Baim di media, menjadi konsumsi liar netizen hari ini. Meski saat ini, Paula terkesan disudutkan oleh mantan suaminya, Paula masih dengan tegar menghadapi semua cobaan ini. Namun, kesabaran Paula juga sampai pada titiknya. Hari ini, Paula melaporkan kasus ini ke Mahkamah Agung atas tindakan Baim dengan sengaja merekam dan menyebarluaskan rekaman aib pribadi keluarga dengan membabi buta. Banyak laki-laki yang gagah, tapi dia pengkhianat. Laki-laki yang tampan, yang baik di mata kawan, tapi ternyata dia pecundang di dalam rumah tangganya. Kalau kehidupan bebas, saya rasa Baim pun hidupnya juga kelam ya, karena dia mantan pemakai, kan dia akui sendiri begitu. Dalam persidangan ada dua saksi yang menyatakan termohon mengidap HIV. Ini